Selamat siang BCC Teens, kembali lagi kita di hari Minggu. Kita sama-sama berkumpul untuk menyembah Tuhan, untuk menyediakan waktu kita bagi Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Dan dahsyatnya Tuhan kejadianku, Kau memenuhi diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Mari sama-sama kita nyanyikan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Yesus kami.
sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Yesus sahabatku Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Tuhan. Haleluya, Hanya nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Kita naikkan puji syukur kita kepada Tuhan. Yesus Tuhan, Kau sahabat kami Tuhan. Bergantung pada Kau Tuhan. Yesus Tuhan, kami naikkan puji syukur kami Tuhan. Hanya Kau saja yang kami sembah Tuhan. Hanya Kau saja Tuhan yang kami sembah. Tuhan, hanya Kau yang kami sembah Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami agungkan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu bersama-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami rindu Tuhan untuk diam di hadirat-Mu Tuhan, untuk menyembah nama-Mu. Kami rindu Tuhan untuk bahwa Roh Kudus Tuhan senantiasa berada di hati kami semua Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari sama-sama kita nyanyikan. Spirit, burning up. I need Your anointing, come in Your power. I love You, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love You more. I'm reaching for
Jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Selamat pagi musisi Next Gen, selamat siang juga kalau yang ibadahnya siang ya. Saya percaya semua dalam keadaan yang baik, tetap bersemangat di dalam Tuhan, tetap setia ya, tetap mengikuti ibadah dengan baik. Kita mempersembahkan puji-pujian kita, sikap kita yang terbaik hanya untuk Tuhan ya. Dan pada siang hari ini setelah kita mengangkat pujian kita, mengangkat hati kita kepada Tuhan, kita mau duduk diam di kaki Tuhan sama seperti Maria ya, yang telah mengambil bagian yang terbaik, telah melakukan yang terbaik, yaitu duduk di kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, saya percaya teman-teman bahwa sudah ada kerinduan di dalam hati kita untuk kita bisa ketemu onsite ya, sudah bisa bareng-bareng kita menyembah Tuhan di sini. Dan nanti next ibadah kita akan pindah ke ruangan ini, ruangan yang besar. Akan kita segera kabarin untuk jamnya dan pengaturannya seperti apa. Tapi mari kita terus berdoa biarlah pandemi ini ya segera lebih cepat lagi berlalu untuk kita bisa kembali normal ya. Nah teman-teman semua, pada pagi hari ini kembali kita datang mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu biarlah kita mau menyatukan hati kita untuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan terima kasih, kami bersyukur atas penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Di saat ini kami mau belajar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biar firman itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi terang bagi jalan kami. Biarlah dalam hari-hari kami Tuhan, di zaman ini Tuhan menuntun kami dengan firman-Mu sehingga hidup kami bisa benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah teman-teman semua, kita semuanya di sini sangat-sangat bersyukur gitu ya, kita masih dalam keadaan yang baik untuk mengikuti ibadah ini. Biarlah dengan sikap hati kita bersikap yang baik gitu ya untuk kita belajar firman Tuhan. Nah teman-teman, sudah beberapa minggu kita belajar tentang buah-buah roh yang saya tahu bahwa kita lebih belajar lebih dalam lagi gitu ya. Mungkin kita pernah membahas ini waktu lagi di Next Gen di atas, di lantai 3 waktu kita masih onsite. Tapi mungkin kita belajar sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih dalam lagi mengenai hal itu. Dan saya mendorong untuk setiap di Komsel, setiap kalian membicarakan hal ini, merenungkan hal ini gitu ya. Boleh sama-sama berlomba-lomba untuk melakukan firman Tuhan yang telah kita renungkan ini gitu ya. Nah, kita nggak usah baca lagi di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 karena setiap minggu kita udah sekitar 4 minggu ini kita udah membaca terus gitu ya. Yang pertama kita bicara tentang murah hati ya, yang kedua tentang kasih, yang ketiga tentang kesetiaan, dan hari ini yang keempat. Nah teman-teman, buah-buah roh yang kita tumbuhkan bersama dengan Tuhan di dalam diri kita gitu ya. Biarlah itu menjadi satu hal yang kita kejar di dalam kehidupan kita. Kita mau punya kasih, kita mau sukacita, kita mau punya damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan juga penguasaan diri. Ya. Nah, hari ini teman-teman kita akan membicarakan sebuah hal yang penting juga di dalam buah-buah roh ini, yaitu sukacita.
Ya, kita mau membahas hari ini tentang sukacita. Nah, teman-teman, banyak banget alasan untuk tidak bersukacita di hari-hari belakangan ini. Banyak yang kehilangan, banyak yang secara pekerjaan gak baik, meskipun ada yang baik juga gitu ya. Ada yang tadi kita bilang kehilangan, mungkin mereka kehilangan orang yang mereka kasihi gara-gara COVID dan segala macam gitu ya. Banyak banget hal-hal yang membuat kita tidak bisa untuk bersukacita mungkin akhir-akhir ini gitu ya. Tapi mungkin kalau bagi sebagian orang gitu ya, sukacita itu bisa kita dapatkan ketika suasana atau semuanya ini sedang mendukung kita untuk bersukacita. Nah, tetapi teman-teman kalau kita baca firman Tuhan ya, sukacita itu adalah sukacita yang Tuhan berikan, yang lahir betul-betul dari hati kita. Bukan karena suasana yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, teman-teman, hal pertama ya secara singkat saya mau sampaikan adalah yang pertama, sukacita yang sejati adalah sukacita yang kalau suasana kita di samping kiri kanan kita nggak mendukung pun, kita tetap memilih untuk bersukacita. Ya, sukacita bukan sekedar kita tertawa. Sampai ada satu pujian yang liriknya seperti ini. Dalam tawa mereka tersimpan duka. Banyak banget ya kalau kita lihat ada orang-orang yang kita temui gitu. Kok dia sepertinya bersukacita ya gitu ya. Tetapi ternyata dalam hatinya deep inside ternyata terluka. Ternyata menangis tetapi tidak bisa diungkapkan. Banyak banget kasus-kasus depresi yang di luar dari akal kita yang ternyata terjadi kepada seseorang, betul ya? Mungkin kalau teman-teman semuda ini belum terlalu banyak mendengar hal-hal seperti itu. Tetapi banyak hal yang terjadi, anak-anak muda pun, anak-anak seumur teman-teman semua di Next Gen ini pun banyak yang mengalami depresi sampai-sampai mereka tidak bisa menahan dan mungkin ada beberapa orang yang ingin mengakhiri hidupnya. Nah, teman-teman, saya memang mungkin zaman band kita dengar musik gitu ya. Kita dengar musik, zaman band kita agak-agak berbeda ya. Gitu. Kalau zaman saya kan Westlife. Zaman saya tuh yang terkenal apa ya? Westlife, Backstreet Boys, Boyzone. Mungkin teman-teman udah nggak pernah dengar ya. Yang sekarang kan BTS dan lain-lain ya. Kalau Korea aja tuh saya udah beberapa banyak saya juga udah nggak hafal gitu. Nah, ada satu band rock namanya Linkin Park. Ya, Linkin Park mungkin teman-teman pernah dengar. Nah, vokalisnya di dalam kekayaan mereka, di dalam kekayaan dirinya ya, maksudnya mereka kan pasti banyak uang ya. Linkin Park itu kan bukan band nasional ya kan, band nasional seperti band-band Indonesia gitu. Tetapi kan Linkin Park itu kan udah mendunia, mereka konser aja wah gila-gilaan dan fansnya itu, fans rocknya itu udah luar biasa gitu. Nah, di dalam ketenarannya dia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Yang dimana ada depresi dalam dirinya yang dia tidak bisa ungkapkan. Tetapi waktu dia nyanyi, apakah dia, kan dia band rock ya kalau nanti teman-teman bisa lihat YouTube-nya. Apakah waktu dia nyanyi itu menunjukkan kesedihannya? Enggak sama sekali. Bahkan H-1 sebelum dia mengakhiri hidupnya, dia itu masih ketawa-ketawa sama anaknya. Masih bermain-main sama anaknya. Dan tiba-tiba besok udah gak ada. Udah mengakhiri hidupnya, dia bunuh diri waktu itu. Nah, teman-teman, anak-anak Tuhan harus belajar satu hal dari kita muda. Kita harus tahu siapa sumber sukacita kita. Sumber sukacita kita bukanlah suasana di sekitar kita. Bukanlah apa yang kita sedang alami. Tetapi sumber sukacita kita adalah Kristus di dalam hati kita. Teman-teman, memang kita gak bisa berkata begini, oh kalau begitu, kalau yang lagi berduka,
ya, lagi grieving ya, lagi berduka karena ada orang yang meninggal gitu. Oh, suasana kan sedang berduka. Kalau begitu kita sebagai orang yang tahu siapa sumber sukacita kita nggak boleh dong untuk menangisi orang yang kita kasih. Oh, bukan seperti itu. Tetapi kalau kita mengenal, tahu sumber sukacita kita di dalam hati kita pasti akan tahu gitu. Misalnya kita lagi berduka gitu ya. Kita tahu firman Tuhan bahwa orang-orang yang meninggal di dalam Kristus, mereka akan bersama dengan Kristus. Kita berduka, tapi kita tidak larut di dalam kedukaan. Kita tidak larut dalam suasana yang bersedih gitu ya. Nah, memang itu bagi sebagian orang tidak gampang. Tetapi apa yang mau kita belajar dari muda adalah teman-teman, di saat apapun di dalam kehidupan kita harus tahu siapa sumber sukacita kita. Kita harus tahu Tuhan Yesus itu adalah sumber sukacita kita yang ada di dalam hati kita dan tidak pernah meninggalkan kita di dalam masa-masa yang sulit sekalipun. Itulah kenapa kita bersukacita. Terkadang kalau misalnya dulu saya ingat banget waktu saya lagi masih kecil, di saat itu saya umur kayaknya 5 apa 6 ya. Nah, kita lagi di Gajah Mada. Ya kan, Gajah Mada itu kan mall udah lama banget ya, dan gereja kita itu kan dulu seberangnya Gajah Mada kan, ada ruko di komplek Ketapang itu. Nah, gereja kita di sana waktu itu. Jadi tuh kalau pulang dari gereja, kita tuh suka pergi ke Gajah Mada. Nah, kemudian waktu lagi di sana, saya ingat banget mau turun eskalator, saya itu nggak berani sendiri gitu. Tapi kan karena orang tua dan lain-lain udah pada turun semua turun eskalator, saya nggak ada yang pegangin lagi gitu loh. Sedangkan saya nggak berani sama sekali. Jadi sampai hari ini pun saya kalau ngelihat eskalator gitu ya, kayak orang-orang kok kayak santai banget seperti jalan normal, tiba-tiba udah naik ke tangganya ya. Kalau saya tuh mesti berhenti dulu, lihat tangga yang keluar baru saya naik gitu. Saya nggak bisa selancar mereka gitu ya. Nah, dulu waktu saya kecil, waktu saya ditinggal mereka turun ke bawah, oh saya nangisnya parah banget dah. Kalau saya inget-inget sebenarnya malu ya, udah umur 6 tahun masih gak bisa naik ke eskalator gitu. Cuma jujur saya takut banget gitu. Mereka semuanya udah ke bawah dan tidak ada di dalam pikiran saya, karena masih kecil ya, tidak ada pikiran saya bahwa mereka bisa muter gitu loh, ke eskalator satunya naik terus jemput saya lagi gitu. Nggak ada pemikiran seperti itu gitu karena masih kecil. Terus kemudian ada orang di belakang karena mungkin dia juga udah ketahan gitu, kok nggak jalan-jalan gitu, malah nangis gitu kan. Nangisnya teriak-teriak lagi. Nah, akhirnya dia gendong ke tangga eskalator, langsung nangis saya berhenti gitu. Saya ingat banget kejadian itu. Nah, ketakutan yang saya alami itu gitu ya, adalah karena saya tahu di saat itu tidak ada yang bisa membawa saya ke tangga itu. Karena saya kan nggak tahu bakal ada orang, ya kan? Karena kan waktu itu sepi. Yang saya berpikir adalah mereka sudah pergi ke tangga tersebut dan udah turun, saya harus berjuang sendiri untuk naik ke tangga yang menakutkan itu dan harus turun ke bawah. Itu yang saya pikirkan dan saya nggak berani sama sekali gitu. Makanya yang saya bisa lakukan cuma nangis gitu. Ya meskipun kalau zaman sekarang mah saya pikirnya bapak gue bisa lah jemput gue lagi gitu kan. Nah, teman-teman, kalau kita lupa, kalau kita tidak tahu bahwa Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kita dan melindungi kita, menjaga kita dan selalu beserta kita, tidak pernah meninggalkan kita, pasti kita tidak bersukacita di dalam keadaan-keadaan kita. Seperti hal yang saya ilustrasi yang tadi saya ceritakan, saya takut karena nggak ada orang yang bisa tolong saya lagi. Makanya saya nangis begitu rupa ya. Tapi teman-teman, kita anak-anak Tuhan dari muda, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus dalam keadaan apapun dia tidak pernah meninggalkan kita. Itulah sumber sukacita kita, betul ya. Saya percaya teman-teman mungkin ada masa-masanya sedih di kamar sendirian. Ada hal-hal yang teman-teman tuh sedihin gitu di dalam pikiran, di dalam hati. Tapi kita gak bisa ungkapkan sama orang-orang lain. Tetapi bagaimana supaya kita bisa bersukacita di dalam Tuhan? Kita harus ingat
bahwa Tuhan Yesus sumber sukacita kita, dia tidak pernah meninggalkan kita di dalam keadaan apapun. Itu yang perlu kita ingat. Ya, nah yang kedua teman-teman, yang mau saya sampaikan adalah begini, sukacita sejati di dalam Tuhan, ya anak-anak Tuhan nih dari muda kita belajar, sukacita kita bukan karena keadaan di sekitar kita. Sukacita yang sejati bukanlah karena suasana kita lagi bersukacita, keadaan kita lagi bersukacita. Tetapi dalam keadaan yang parah sekalipun, kita memilih untuk bersukacita. Ini yang berat, tapi kita harus lakukan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Adalah ayat lagi, satu pendek banget. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Itu yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Even di dalam keadaan yang menurut kita nggak baik gitu ya. Tetapi kita memilih untuk bersukacita. Nah, apa yang mau saya sampaikan adalah begini. Sukacita teman-teman itu adalah pilihan. Sukacita adalah keputusan. Kita mau apa enggak untuk memilih bersukacita di dalam keadaan apapun. Kita mau enggak di dalam sedih sekalipun, kita memilih, memutuskan untuk bersukacita. Itu harus dari diri kita sendiri. Nanti kita akan nyambung ini ke poin yang ketiga ya. Sebenarnya kita akan bahas ke poin yang ketiga. Tetapi ngomong soal pilihan dan keputusan itu memang ada di tangan kita masing-masing teman-teman. Sebenarnya kalau kita mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita, pasti kita akan memutuskan untuk bersukacita. Meskipun kepala ini sangat-sangat mumet mungkin ya. Penuh dengan kesedihan, penuh dengan pikiran. Belakangan ini sampai saya pernah kira-kira 2 minggu ini karena di tempat kerja saya tuh lagi hektik banget dengan segala urusan yang wedding, segala urusan klien-klien yang menurut saya high demanding gitu-gitu ya. Itu membuat saya kadang-kadang kayak duduk diam dan kesel sebenarnya, kadang-kadang ya. Tetapi di saat saya merenungkan tentang bersukacita, saya tidak mau seperti itu. Saya memutuskan untuk saya mau memilih sukacita dibandingkan dengan kemurungan, dibandingkan dengan keputusasaan, dibandingkan dengan apapun yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, karena saya percaya apa yang sudah Tuhan berikan buat kita itu semua yang terbaik. Apa yang Tuhan sudah berikan buat kita itu semua yang baik dari Tuhan. Itulah kenapa saya memilih untuk bersukacita. Ya, ada satu ayat yang saya ingat banget. Saya tidak pernah lupa di dalam kehidupan saya. Dikatakan bahwa bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan senang kita bergembira. Tuhan senang kita bersukacita. Even di dalam keadaan yang gak mendukung pun, Tuhan suka kita bersukacita. Karena apa ya? Karena Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan yang provide kita. Tuhan yang selalu yang menjadi sumber sukacita kita. Makanya Dia ingin kita itu terus bersukacita di dalam Dia. Makanya ayat itu sangat menjadi ayat yang Cece tuh pegang ya, bahwa bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, ini teman-teman harus mari teman-teman kita semua merenungkan apa yang hari ini kita disampaikan gitu ya di dalam komsel kita masing-masing, biar kita mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu saya percaya menjadi kehidupan kita. Nah, yang ketiga teman-teman, kalau dikatakan sukacita adalah keputusan, itu akan membuat kita semakin hari menjadi orang yang terbiasa untuk bersukacita, yang mengerti firman Tuhan sehingga kita bersukacita. Kita akan menjadi orang yang bersukacita, kita akan menjadi orang yang jadi berkat buat orang karena sukacita kita. Teman-teman pernah nggak ketemu sama orang yang kalau datang tuh selalu murung, selalu negatif, perkataan selalu
mengarah ke yang negatif, bukan ngomong kasar, tetapi mengarah ke yang negatif, yang selalu tidak berpengharapan, selalu tidak bersuka cita, selalu kayak pokoknya gue nggak bisa, atau pokoknya dia begini. Orang-orang yang murung, yang tidak pernah ada damai dan sukacita di dalam kehidupannya. Pasti teman-teman pernah ya bertemu dengan orang seperti itu. Teman-teman, biarlah kita tidak menjadi orang-orang seperti itu. Di mana kita menjadi orang yang tidak menjadi, karena gini, orang lain akan melihat Tuhan Yesus sebagai sumber sukacita kalau kitanya bersukacita, benar gak? Karena mereka melihat kita, anak-anak Tuhan. Karena mereka melihat Kristus di dalam kita. Kalau kita menjadi orang-orang yang tidak bersukacita, saya percaya mereka tidak akan pernah melihat bahwa Kristus di dalam Kristus itu bahagia ya. Di dalam Kristus itu bahagia gitu. Di dalam Kristus itu selalu kita happy meskipun kita banyak lembah-lembah yang kelam. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau memilih untuk bersukacita sehingga kita menjadi pribadi yang bersukacita. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua teman-teman. Kalau ditanya gimana sih menjadi orang yang bisa seperti itu, bisa menjadi orang yang seperti itu. Cuma satu teman-teman. Yang pertama banyak sebenarnya, tapi Cece cuma mau bahas yang nomor satu aja, yaitu bersyukur. Bagaimana dengan kehidupan kita teman-teman saat-saat ini? Kita bersyukur gak sama Tuhan? Atau kita banyaknya mengeluh tentang kehidupan yang sedang kita jalani hari-hari ini? Kalau saya setiap malam ya, kebetulan saya punya kamar sendiri. Saya punya kamar sendiri. Kalau malam saya tidur di ranjang, ada AC gitu ya. Saya selalu bilang sama Tuhan begini. Karena saya justru terutama belakangan ya agak-agak susah tidur karena pekerjaan yang lagi overload. Jadi saya setiap 2 jam bangun, saya takut kalau wedding tuh telat gitu loh. Ada keterlambatan atau ada yang miss gitu. Nah, jadi saya nggak bisa tidur udah 2-3 minggu ini. Tapi setiap malam di saat saya tidur di ranjang saya, yang saya tahu itu nyaman, AC, tidur sendiri karena saya lebih suka tidur sendiri gitu. Mungkin udah kebiasaan ya dari kita kecil ya. Saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih ya. Terima kasih saya ada kasur ini, ada kamar ini, saya sangat nyaman. Terima kasih udah bisa provide, maksudnya saya bisa menikmati ini semua gitu. Saya bersuka cita, saya bersyukur sama Tuhan. Kalau saya mandi pagi ya, kebetulan memang dulu karena kita masih pada kecil, jadi papa mama saya pasang air hangat, air panas gitu kan di satu kamar mandi. Kalau kamar mandi yang lain gak ada. Nah, tiap kali mandi kita pasti antri yang itu kamar mandi yang gede. Kita kalau bela-belain kita ngantri, padahal ada kamar mandi satu lagi. Kita nggak mau mandi di sana karena airnya dingin banget. Nah, di saat kita mau mandi, di saat saya mandi dengan air hangat gitu ya. Kalau pagi-pagi kan dingin. Pas guyur gitu ya, saya bersyukur sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih ya gitu. Ada air hangat yang bikin saya bisa mandi dengan enak gitu. Enggak harus kedinginan lompat sana sini kan, kalau kita pagi-pagi, kalau saya mandi air dingin tuh lompat sana sini dingin banget gitu kan. Tapi kalau air hangat kan enggak gitu kan. Jadi saya bersyukur sama Tuhan akan hal-hal kecil yang saya dapetin, yang Tuhan kasih buat saya. Nah, itu salah satu yang membuat saya bersukacita dalam memulai hari saya. Bersyukur sama Tuhan. Saya bangun, saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Saya sehat hari ini. Hari ini saya ribet banget Tuhan, saya suka bilang begitu. Karena hari ini kan misalnya kayak hari Sabtu nih, harus banyak urus wedding atau minggu. Hari ini saya ribet banget Tuhan, tapi terima kasih. Saya hari ini sehat. Nggak sakit kaki saya, segala macam nggak sakit. Terima kasih Tuhan. Saya mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan buat saya. Nah, itu yang membuat hari saya bersukacita. Dimulai dengan sukacita. Nah, selebihnya sukacita itu adalah pilihan. Dan sukacita itu adalah mengetahui, mengenal siapa sumber sukacita kita yang tidak pernah meninggalkan kita.
ya. Nah jadi ini yang mungkin hal sederhana yang saya mau sampaikan kepada teman-teman semua. Biarlah menjadi renungan, biarlah menjadi firman yang menjadi kehidupan kita, sehingga kita semakin berbuah, semakin kita menyenangkan hati Tuhan, dan semakin kita bisa memberkati banyak orang. Mari kita berdoa teman-teman untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat segala berkat firman-Mu hari ini. Kami berdoa biarlah ini boleh menjadi renungan dan rema dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami semakin hari di dalam zaman-zaman ini semakin banyak hal yang membuat kami tidak bisa bersuka cita. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah sumber sukacita kami yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun dalam keadaan apapun. Kami bersyukur atas hal-hal baik yang semua Tuhan berikan buat kami. Kami tahu Tuhan bahwa penyertaan-Mu sempurna tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Ajar kami memilih untuk bersuka cita Tuhan dalam keadaan apapun, dan ajar kami menjadi orang pribadi yang bersuka cita. Supaya orang-orang lain boleh melihat Engkau Tuhan di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, dan semoga kami akan berpisah. Tuhan yang memberkati setiap kami, memberkati sekolah kami, keluarga kami. Tuhan yang melindungi kami dengan tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa persekutuan dengan Tuhan Yesus, kasih sayang dari Bapa, penyertaan dari Roh Kudus selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. See you next week, next gen sekalian. Kita ketemu dalam 1 minggu ya.